Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bila menyambung kembali penjelasan kitab ini, saya berkata ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, qauluhu sabila didil haqqi qala al-Fayumi fil misbahi was-sabilu at-tariqu. Qauluhu, perkataannya penazam kitab kita, sabila didil haqqi, jalan agama yang lurus. Pada bait nazam kita dikatakan wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, ada kata-kata sabila dinil haqqi, jalan agama yang hak. Apa maksud jalan agama yang hak itu? Qala al-Fayumi fil misbahi. Telah berkatalah oleh Syekh Al-Fayumi dalam kitabnya Al-Misbah. Apa kata beliau? Was-sabilu at-tariqu. Sabil itu artinya tariq. Sabil itu adalah tariq. Tariq artinya jalan. Wa yudhakkaru wa yu'annathu. Dan dimuzakkarkan dia dan dimuannaskan. Mau muzakkar maupun muannas, lafaznya tetap sama, yaitu lafaznya adalah sabil. Qala Ibnu Sikiti wa jam'ul muannathi subulun kama qalu unukun. Qala Ibnu Sikiti, telah berkata oleh Ibnu Sikit, wa jam'ul muannathi subulun, dan jamak muannas daripada lafaz sabilun adalah subulun. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan unukun. Lapas subulun sama dengan lapas unukun dari sisi bentuk katanya. Itu untuk jamak muannas. Wa jam'ul mudzakkari subulun, dan untuk jamak muzakkarnya adalah subulun. Mufradnya sama, muzakkar maupun muannas sama-sama sabil. Kemudian jamaknya, kalau dia jamak untuk muannas maka dia subulun. Jamaknya jamak taksir tapi muannas. Begitu juga subulun adalah jamak taksir tapi untuk muzakkar. Maksud jamak muannas dan jamak muzakkar di sini bukan jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Dia tetap jamak taksir, namun untuk muannas subulun. Dia tetap jamak taksir, namun untuk muzakkar lafaznya subulun, gitu ya. Wa subulud dini al-ahkamus syar'iyyatu. Ada ungkapan subulud dini, jalan-jalan agama. Apa maksud subulud din itu? Apa maksud daripada jalan-jalan agama itu? Al-ahkamus syar'iyyatu. Maksud daripada jalan-jalan agama yaitu al-ahkamus syar'iyyatu adalah hukum-hukum syariat. Wal haqqu, dan lapas al haq pada sabila dinil haqqi huwa kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal ijma'a awil qiyasa. Wal haq, dan apa itu al haq? Apa itu hak itu? Huwa kullu ma wafaqa. Al haq itu adalah kullu, tiap-tiap, ma apa-apa, wafaqo yang cocok, yang sesuai, alkitaba akan alkitab Al-Quran, was sunnata dan as-sunnah al-hadith, wal ijma'a dan ijma' kesepakatan para ulama, awil qiyasa atau qiyas. Jadi al-haq di sana adalah apa saja yang bersesuaian dengan Al-Quran, apa saja yang bersesuaian dengan hadis dan ijma' atau sesuai dengan qiyas, maka dia adalah al-haq. Wa huwa khilaful batili. Wa huwa, dan dia al-haq itu apa? Khilaful batili, adalah menyelisihi batil, menyelisihi kebatilan.
Jadi al-haq itu adalah lawan daripada al-batil. Hak itu lawan daripada batil. Jadi kalau dikatakan al-haq itu adalah apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran, al-hadis, ijma' atau qiyas, maka kalau begitu yang batil adalah yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi al-hadis, yang menyelisihi ijma' atau yang menyelisihi qiyas. Qauluhu ghaira mubtadi, dan perkataan penazam kitab kita ghaira mubtadi pada bait syairnya itu wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Nah, ada lapas ghaira mubtadi, tidak membuat bid'ah. Apa maksud daripada tidak membuat bid'ah di sana? Halun min qawlihi wa man tabi. Lapas ghaira mubtadi itu dari sisi i'rab dia adalah halun. Dia adalah hal. Min qawlihi dari perkataannya wa man tabi. Jadi lapas ghaira mubtadi itu i'rabnya ghaira itu adalah hal bagi lapas wa man tabi. Wal mubtadi'u huwa man kharaja anil haqqi wa huwal madmumu. Wal mubtadi'u, dan mubtadi. Kan dikatakan ghaira mubtadi. Nah, apa itu mubtadi? Apa itu orang yang berbuat bid'ah? Apa itu orang yang membuat huwa? Dia mubtadi itu apa? Man kharaja, orang yang telah keluar dia. Anil haqqi, daripada al-haq. Tadi al-haq kita sebut apa saja yang sesuai dengan Alkitab. Apa saja yang sesuai dengan as-sunnah. Apa saja yang sesuai dengan ijma' atau qiyas, itu adalah al-haq. Maka mubtadi, orang yang mengada-ngada, orang yang berbuat bid'ah itu apa? Orang yang telah keluar daripada al-haq, orang yang telah keluar daripada Alkitab, orang yang telah keluar daripada as-sunnah, orang yang telah keluar daripada ijma' atau qiyas. Itulah yang disebut dengan mubtadi. Karena mereka mengada-ngada, mereka membuat sendiri yang tidak sesuai dengan apa-apa yang telah ada dalam Alkitab, apa-apa yang telah ada dalam as-sunnah, apa-apa yang telah ada dalam ijma' maupun qiyas. Wa huwal madmumu, dan dia mubtadi itu al-madmumu, al-madmum, tercela. Artinya pelaku bid'ah, orang yang mengada-ngada itu dia tercela. Qala al-ulama'u al-bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiqin wa syar'an ma uhditha ala khilafi amri syari'i. Qala al-ulama'u, telah berkatalah oleh para ulama, al-bid'atu lughatan, bermula bid'ah itu lughatan pada bahasa. Apa pengertian bid'ah itu? Bid'ah menurut bahasa adalah makana mukhtara'an. Makana, ma apa-apa, kana mukhtara'an, adalah dia itu apa-apa itu mukhtaro, yang dibaru, yang dibuat-buat, yang diciptakan, ala ghairi mithalin, atas ketiadaan misal sabikin terdahulu. Jadi menurut bahasa, bid'ah itu adalah membuat sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali, membuat-buat sendiri. Itu disebut dengan bid'ah. Wa syar'an, dan pada syarak. Apa itu bid'ah menurut agama? Kalau menurut bahasa, membuat-buat sesuatu yang tidak ada contoh. Lalu apa itu bid'ah menurut pengertian syarak, menurut pengertian agama? Bid'ah menurut pengertian syarak adalah ma uhditha ala khilafi amri syari'i. Apa-apa yang uhditha, yang dibuat-buat, apa-apa yang dibuat baru, apa-apa yang dibarui, apa-apa yang diciptakan, ala khilafi, atas menyelisihi amri syari'i, perintah pembuat syariat. Jadi bid'ah menurut pengertian agama adalah perkara-perkara yang dibuat-buat, yang dia dibuat-buat itu menyelisihi perintah syara. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ada perkara-perkara yang baru namun tidak menyelisihi syara, maka itu tidak dikatakan bid'ah menurut syara, karena dia bersesuaian dengan syariat.
Tapi kalau dia tidak bersesuaian dengan syariat, maka dia disebut dengan bid'ah. Itu pengertian yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya perkara baru kalau tidak sesuai dengan perintah pembuat syariat, tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul, maka dia disebut bid'ah. Tapi kalau dia sesuai, itu beda lagi ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ma'uhditha ala khilafi amri syari'i itu. Wahya min haitu hiya munqasimatun ila aksamin khamsatun. Wahya, dan dia bid'ah itu. Min haitu, dari sekira-kira, hiya munqasimatun, dia terbagi ila aksamin, kepada beberapa bagian. Jadi bid'ah itu terbahagi menjadi beberapa bagian. Artinya perkara baru itu terbahagi menjadi beberapa bagian. Khamsatun, ada 5 bagiannya. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi 5. Ahaduha wajibun wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujubi wa adillatuhu minasyara'i. Ahaduha, pertamanya, satunya daripada pembagian yang 5 itu apa? Wajibun, wajib. Artinya dia adalah bid'ah yang wajib. Dia bid'ah tapi dia wajib. Apa itu? Wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujubi. Itu apa-apa yang tanawalah, yang tanawul dia, yang mengandung dia qawaidul wujubi, oleh kaidah wajib. Dia perkara baru, tapi dalam perkara ini terkandung di dalamnya, tersimpan di dalamnya oleh kaidah wajib. Wa adillatuhu, dan dalil-dalilnya wajib. Minasyar'i, daripada syarak. Artinya dia memang tidak ada perintah daripada pembuat syarak. Namun dalam perkara yang baru ini terkandung di sana ketentuan-ketentuan wajib. Kalau kita perhatikan kepada syarak, ada petunjuk-petunjuk dalil syarak yang menentukan akan kewajiban itu, walaupun tidak secara langsung. Kata duwinil Qur'ani wasyara'i idza khifa 'alaiha dhiya'u. Kata duwinil Qur'ani, seperti menghimpun Al-Qur'an dalam satu kitab, seperti menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf. Wasyara'i, begitu juga menghimpun dalam satu kitab itu syariat. Ketentuan-ketentuan hukum dikumpulkan dalam satu kitab atau dalam satu himpunan. Idza khifa, apabila dikhawatirkan, apabila ditakutkan, alaiha, atasnya, adiya'u, oleh akan hilang. Apabila dikhawatirkan akan hilangnya Quran, apabila dikhawatirkan akan hilangnya syariat, maka pengumpulan Al-Quran ke dalam satu kitab itu hukumnya menjadi wajib. Begitu juga pengumpulan syariat ke dalam satu kitab, karena dia khawatirkan akan hilangnya, maka dia menjadi wajib. Kenapa? Fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an. Fa inna tabligha, maka sesungguhnya tabligha, sesungguhnya menyampaikan, liman ba'dana, bagi orang-orang setelah kita, minal kuruni, dari berapa kurun waktu, dari berapa zaman, wajibun, adalah wajib ijma'an, secara ijma'. Karena menyampaikan ilmu kepada generasi setelah generasi kita, secara ijma' para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Menyampaikan ilmu, menyampaikan Quran, menyampaikan hukum-hukum syariat kepada orang setelah kita, hukumnya wajib. Ketika kita khawatir Al-Quran itu hilang, ketika kita khawatir tuntunan-tuntunan syariat itu hilang, yang dulu itu masih berserak-serakan, maka ketika itu mengumpulkannya menjadi wajib, walaupun itu adalah perkara yang baru. Wa ihmalu dzalika haramun ijma'an. Wa ihmalu, dan membiarkan, menelantarkan zalika, yang demikian itu, haramun, adalah haram, ijma'an, pada ijma' para ulama. Kemudian menelantarkan Al-Quran
sehingga dia terserak-serak kemudian menjadi hilang. Begitu juga syariat-syariat sehingga dia terserak dan akhirnya hilang, menelantarkan itu hukumnya adalah haram pada ijma'nya para ulama. Sehingga kalau begitu tertuntutlah dia untuk dipelihara sehingga dia menjadi wajib walaupun dia adalah perkara yang baru. Zada ba'dul mutaakhirina wa minal bid'il wajibati 'alal kifayati al-ishtighalu bi ulumil arabiyyati al-mutawaqqafi 'alaiha fahmul kitabi was sunnati kan nahwi was sarfi wal ma'ani wal bayani wal lughati bi khilafil arudi wal qawafi wa nahwiha. Zada ba'dul mutaakhirina, telah menambahkan oleh sebagian ulama-ulama belakangan. Apa yang ditambahkan oleh para ulama belakangan? Wa minal bid'il wajibati, dan dari bid'ah yang wajib. Termasuk bid'ah tapi wajib, mau tidak mau, alal kifayati, atas kifayah. Artinya dihukumkan dia wajib kifayah. Dia bid'ah, dia perkara baru, tapi menunaikannya adalah wajib kifayah. Yang wajib dalam artian sebahagian kaum muslimin wajib menunaikannya. Apa itu? Al-ishtighalu bi ulumil arabiyyati, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-mutawaqqafi 'alaiha, yang terhenti, yang menjadi tumpuan atasnya, fahmul kitabi was sunnati, oleh memahami Alkitab dan as-sunnah. Artinya menyibukkan diri dengan mempelajari bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab itu menjadi tumpuan, yang menjadi tonggak untuk memahami Alkitab, memahami Al-Quran, memahami as-sunnah, memahami al-hadis. Maka itu pun menjadi wajib, walaupun secara kifayah. Artinya harus ada sebagian daripada kaum muslimin untuk menyibukkan dirinya mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab menjadi pengantar untuk bisa memahami Al-Quran yang berbahasa Arab, untuk memahami as-sunnah yang berbahasa Arab. Artinya tidak akan bisa kita memahami Al-Quran, tidak bisa kita memahami hadis kalau tidak mengerti bahasa Arab, kalau tidak mempelajari bahasa Arab. Ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab. Penting sekali untuk mengenal dan mengetahui bahasa Arab itu. Karena Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Begitu juga hadis. Nabi berbicara dengan bahasa Arab. Jadi Quran dan hadis keduanya berbahasa Arab. Sehingga para ulama mengatakan wajib walaupun secara kifayah untuk menyibukkan diri dengan mempelajari bahasa Arab. Karena memang betul kita tidak akan paham bahasa Arab. Kan nahwi, seperti ilmu nahu, tidak akan mudah memahami Al-Quran itu. Butuh kepada nahu, butuh kita memahami susunan kata-katanya. Juga begitu hadis, kita butuh ilmu nahu untuk memahami susunan lapas-lapas hadis itu tadi. Sehingga terhindarlah kita daripada salah dalam memaknai. Karena kalau tidak mengerti ilmu nahu, tentu akan salah paham. Ketika salah paham, akan salah dalam mengamalkan. Dan begitulah seterusnya. Ini pentingnya bagi orang untuk mempelajari bahasa Arab. Dalam artian tidak akan dianggap alim seseorang itu dengan Islam kalau dia tidak menguasai bahasa Arab. Apa contoh ilmu yang wajib diistighalkan itu, yang wajib disibukkan itu walaupun secara kifayah? Satu, kan nahwi, seperti ilmu nahu. Was-sorfi, begitu juga ilmu sorof, wajib diketahui walaupun secara kifayah. Wal ma'ani, dan begitu juga ilmu ma'ani. Wal bayani, dan begitu juga ilmu bayan. Wal lughati, begitu juga ilmu lughah. Bi khilafil arudi wal qawafi, menyelisihi arud dan qawafi. Artinya tidak termasuk arud dan qawafi. Karena arud dan qawafi menyibukkan pada syair-syair, sehingga tidak dituntut
secara kifayah untuk mempelajarinya guna memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tetap perlu dipelajari dan dipahami ilmu arud dan ilmu qawafi itu. Namun tidak sefardu kifayah memahami nahu, memahami sorob, memahami ma'ani, memahami bayan dan memahami lughah. Artian kalau tidak ada di suatu wilayah yang mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab ini, maka berdosalah penduduk wilayah tersebut. Ini menunjukkan pentingnya istighol. Sehingga para ulama mengatakan ini bid'ah. Namun tidak akan paham Quran dan hadis kalau tidak mempelajari ini. Makanya ini walaupun perkara baru, dia wajib walaupun secara kifayah. Wa tamyidu sahihil ahadithi min sakimiha. Dan begitu juga wajib secara kifayah. Tamyiz membedakan sahihil ahadis. Sahihnya hadis-hadis min sakimiha daripada sakitnya hadis-hadis. Artinya wajib secara kifayah mempelajari ilmu yang bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis-hadis dhaif. Walaupun secara kifayah, karena kalau tidak begitu, kita akan kesulitan bagaimana mengamalkan hadis-hadis nantinya. Karena terkait pengamalan hadis, kita perlu tahu mustalah hadis. Yang dibahas di dalamnya, mana hadis yang makbul diterima, mana hadis yang mardud yang tidak diterima. Ada ketentuan-ketentuannya. Mempelajarinya itu, menyibukkan diri dengan itu adalah wajib, walaupun secara kifayah. Dan ilmu ini adalah ilmu baru. Ilmu ini adalah ilmu baru. Kemudian apa lagi? Wa tadwinu nahwil fiqhi wa usulihi wa adillatihi. Dan termasuk juga mengumpulkan seumpama fikih dan usulnya fikih dan dalil-dalilnya fikih. Artinya termasuk juga fardu kifayah menghimpun fikih di sana. Menghimpun fikih, usul fikih dan dalil-dalil fikih. Karena dengan fikih lah kita bisa menunaikan ahkam syariah ini. Sehingga mengumpulkannya menjadi sebuah kitab fardu kifayah, wajib kifayah. Mengumpulkan menulis kitab usul fikih juga fardu kifayah. Begitu juga menguraikan dalil-dalil fikih, menghimpunkannya itu juga fardu kifayah. Apalagi yang lain yang ditambahkan oleh para ulama belakangan. Warraddu alal qadariyati wal jabariyati wal murji'ati wal mujassimati idza da'an ila dzalika hajatun. Dan termasuk juga warraddu dan membantah alal qadariyati atas orang yang berpaham qadariyah, wal jabariyati dan orang yang berpaham jabariyah, wal murji'ati dan orang yang berpaham murji'ah, wal mujassimati dan orang yang berpaham mujassimah. Itu pun menyibukkan diri dengan melawan mereka, membantah mereka dengan ilmu juga fardu kifayah. Karena kalau tidak, maka umat ini akan tersesat dengan paham-paham qadariyah mereka, dengan paham-paham jabariyah mereka, dengan paham-paham murji'ah mereka, dan paham-paham mujassimah mereka. Idza da'at ila dzalika, apabila mendakwakan kepada demikian itu hajatun hajat. Artinya ketika ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka wajib secara kifayah sebagian kaum muslimin untuk membantah itu. Wama la yata'attal wajibu al-mutlaqu illa bihi fahuwa wajibun. Wama la yata'atta, dan apa-apa yang tidak yata'atta, yang tidak datang al-wajibu oleh wajib secara mutlak. Apa-apa yang tidak bisa menunaikan wajib secara mutlak illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun, maka dia pun menjadi wajib. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak bisa menunaikan sebuah kewajiban, ketika tidak ada perkara itu, maka perkara itu pun menjadi wajib karena dia terhubung dengan yang wajib. Memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, hukumnya adalah wajib. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis itu kecuali
dengan bahasa Arab. Nah, kalau begitu, menyibukkan diri mempelajari bahasa Arab menjadi wajib karena dia adalah sarana untuk memahami Al-Quran, sarana untuk memahami hadis. Karena memahami hadis wajib, sarana untuk memahami hadis juga menjadi wajib. Itu dia adalah contoh dan penjelasan daripada bid'ah wajib. Lalu kemudian yang kedua, wasaniha haramun wa huwa kullu bid'atin tanawalathu qawaidut tahrimi wa adillatuhu asy-syar'iyyatu. Wasaniha, dan keduanya bid'ah yang 5 itu haramun, dia bid'ah dan dia haram. Wa huwa, dan dia bid'ah yang haram itu apa? Kullu bid'atin, setiap bid'ah, tanawalathu, yang mengandung akan dia bid'ah itu apa? Qawaidut tahrimi, oleh kaedah-kaedah haram. Wa adillatuhu asy-syar'iyyatu, dan mengandung oleh dalil-dalilnya haram secara syariat. Ketika ini perkara baru, namun pada perkara itu terdapat ketentuan-ketentuan haram, ada dalil-dalil yang mengarahkan kepada haramnya itu, maka itu pun menjadi haram. Kal makusi, seperti makus, seperti cukai. Wa taqdimil juhali alal ulama'i, seperti mendahulukan orang-orang bodoh atas para ulama. Mendahulukan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki keahlian di atas para ulama, di atas orang yang alim dalam masalah tersebut. Wa tauliyatil manasibi syar'iyyati man la yasluhu laha bitariqit tawaturi, dan menyerahkan wewenang, menyerahkan kewalian jabatan-jabatan syar'iyyah. Artinya meletakkan jabatan, menyerahkan jabatan, memberikan jabatan atau wewenang kepada jabatan syar'iyyah kepada orang yang la yasluhu, yang tidak patut laha baginya. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk itu diberikan wewenang. Artinya dia bodoh, dia jahil, namun diberikan perkara itu kepadanya yang tidak patut baginya. Bitariqit tawaturi, dengan jalan yang banyak. Wajah lil mustanadi pidzalika, dan menjadikan sandaran pada demikian itu kaunal mansobi, keadaan jabatan itu kana li abihi, adalah bagi bapaknya. Ini karena bapaknya si anu, ini karena anak si anu, ini karena si anu, sehingga diberikanlah jabatan itu kepadanya. Walaisa fihi ahliyatun lahu, dan tidak ada pada diri orang itu keahlian baginya. Artinya meletakkan sebuah jabatan, memberikan jabatan wewenang kepada orang yang tidak ahli, hanya karena dia anak si anu, hanya karena dia suka dengan si anu, hanya karena dia menyenangi, karena hubungan ini, hubungan itu, namun tidak ada keahlian pada orang tersebut, maka meletakkan jabatan syariah di sini hukumnya adalah haram. Tidak boleh, karena itu akan menjadi sebab kehancuran nantinya. Menyerahkan jabatan seorang hakim, seorang diberikan jabatan sebagai kadi, sebagai hakim, sedangkan dia tidak tahu bagaimana cara memutuskan perkara yang benar, maka tentu ini akan membahayakan. Dia jahil, dia bodoh di situ. Padahal masih banyak orang alim yang lebih patut untuk mendapatkan jabatan itu, mendapatkan wewenang itu. Namun orang alim disingkirkan, justru diberikan kepada si jahil ini hanya karena dia anak si anu, hanya karena dia keluarganya si anu, hanya karena dia ada hubungan tertentu sehingga disukai, padahal tidak ada kemampuan pada orang itu. Ini adalah bid'ah dan sekaligus haram hukumnya. Baiklah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pembagian yang ketiga, keempat, dan kelima akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.